promise we'll forever, and now you left me alone. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Kepala Sekolah? Ya, alhamdulillah hari ini mungkin saya akan berdialog dengan Ibu Kepala Sekolah tentang bagaimana program sekolah yang sudah dikembangkan oleh sekolah Ibu dan bagaimana pemanfaatannya hingga sampai saat ini itu tergolong berhasil dan sukses di dalam pelaksananya. Nah, ada poin penting di dalam program pengembangan kemandirian kepemimpinan murid ini. Program yang Ibu laksanakan salah satunya adalah tentang geser seribu. Nah, geser seribu ini mungkin Ibu bisa menjelaskan secara mungkin secara singkat bagaimana tentang program ini. Ya, program tentang geser seribu itu dimana kami melatih siswa bagaimana kepekaannya terhadap sesama, karena geser seribu ini dilakukan setiap minggu di hari Jumat. Kemudian dana yang sudah terkumpul itu kami alokasikan kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Jadi di sini kami melatih bagaimana siswa yang maksudnya ekonominya bagus untuk membagi kepada siswa yang ekonominya kurang. Jadi kami menerapkan bagaimana mereka bisa berbagi atau membantu sesama siswa. Membantu sesama siswa, utamanya kepekaan terhadap sesama temannya yang kurang mampu. Kenapa bisa dinamakan program ini geser seribu? Apa hanya Rp1.000 saja yang dimasukkan di dalam kotak, dalam bentuk kotak ya, Bu guys? Apa hanya 1.000 saja atau memang tidak ada batasan untuk memasukkan di dalam kotak ini? Sebenarnya maksimalnya kan 1.000. Oh, tapi kalau lebih dari situ itu nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya kami terapkan bahwa optimalnya lah 1.000. Kami maksudnya untuk batas minimalnya itu 1.000. Untuk kalau ada yang lebih itu tidak apa-apa. Tetapi setidaknya maksimalnya harus 1.000. Makanya kami sebut sebagai geser seribu. Sip. Cerita hingga program ini dilaksanakan awal mulanya gimana itu, Bu Kepala Sekolah? Apakah inisiatif dari para siswa saja atau memang ada sharing dengan kolaborasi bantuan dengan utamanya Kepala Sekolah dan rekan guru-guru sini? Ya itu pasti. Sebelum kami adakan seperti ini kan harus ada kesepakatan. Kemudian ini kami rapatkan dulu bagaimana, karena ini supaya tidak memberatkan juga, karena ini sistemnya keikhlasan. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa kami hanya memutuskan misalnya kepala sekolah, keputusan kepala sekolah tanpa ada kesepakatan dari guru atau siswa yang akan menyumbang, itu kan akan nanti ke depannya itu akan membuat kita jangan sampai ada masalah ke depannya, maksudnya seperti itu. Makanya kami adakan rapat orang selain orang tua, guru juga dengan kepala sekolah supaya ada kesepakatan. Awalnya kami mencetus seperti ini karena melihat banyaknya siswa, ada beberapa siswa yang kurang mampu. Seperti misalnya pengadaan baju. Kan sekarang baju kan tidak ditanggung dalam dana bos. Bagaimana supaya terrealisasi seperti itu, supaya misalnya kayak seperti baju batik atau baju olahraga itu biasa dialokasikan ke situ untuk menambah dana. Misalnya yang tidak mampu, biarlah bayar setengah. Jadi dari geser seribu kami ambil dananya seperti itu. Jadi itu harus ada kesepakatan, tidak boleh sepihak. Harus ada kesepakatan kepala sekolah, guru, karena kalau ada apa-apa penanggung jawab sebenarnya kepala sekolah, tetapi guru juga harus ikut mendukung bahwa ini adalah satu kesepakatan kami sebagai satuan pendidikan di SD 1 Lepai. Dirapatkan dan sebuah dicetuskan oleh ide-ide dari keinginan oleh para murid dan disepakati dalam sebuah rapat oleh Dewan Guru secara bersama. Lalu program geser seribu ini apakah ini ada jenjang tersendiri untuk per kelasnya, misalnya 4, 5, 6 atau secara totalitas kelas 1 4, 5, 6? Secara totalitas. Totalitas semua ya, seluruh kelas. Ya. Nah, bagaimana kakak-kakak kelas ini, kelas 6, 5, 4 ini memberikan mengajak terhadap adik-adiknya di kelas rendah untuk saling berbagi di dalam program geser seribu ini? Jelasnya kalau untuk mengajak mereka hanya cenderung memberi contoh, mereka duluan yang baru kemudian diikuti oleh adik-adik kelasnya. Seperti itu, mereka memberikan contoh langsung. Akhirnya adik-adik kelas juga ikut terpanggil karena mereka sudah melihat pada kakak kelasnya.
semacam membujuk atau apa, tidak, karena mereka lebih memperlihatkan, maksudnya lebih perilakunya lebih dicontohkan kepada, maksudnya yang keadaan nyatanya, maksudnya mereka langsung menyumbang, akhirnya kakak ada di kelasnya juga ikut. Tetapi mereka sudah diarahkan untuk apa ini dananya, seperti itu. Oke, Ibu Kepala Sekolah, mungkin Desa Seribu ini tadi juga sudah dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah melalui rapat dengan guru dan orang tua siswa serta perwakilan dari siswa tersendiri, murid sendiri. Nah, bagaimana respon orang tua di dalam kesehariannya, misalnya titip untuk Desa Seribu tiap hari Jumat, gimana respon orang tua, utamanya respon orang tua yang ekonomi di bawah gitu? Ya, apa tidak memberatkan atau gimana? Masalah ekonomi di bawah, yang mungkin yang ekonomi di atas, apa tidak memberatkan? Sebenarnya ada beberapa orang yang komplain, tapi setelah kami memberikan penjelasan, mereka juga paham dan mereka okekan saja. Oke, itu untuk kaitannya dengan orang tua. Nah, selaku pimpinan dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah, bagaimana tentang lahirnya kepemimpinan murid? Istilahnya mereka dapat mandiri sendiri di dalam memberikan kegiatan Desa Seribu setiap hari Jumat. Bagaimana mereka menunjukkan kepemimpinan mereka di dalam setiap kegiatan program yang Ibu laksanakan bersama-sama? Ya, kepemimpinan maksudnya bagaimana mereka lebih mandiri lagi, bagaimana mereka istilahnya karena ide mereka dari mereka sendiri, bagaimana mereka tercetus istilahnya, Bu Guru hari Jumat sudah apa, mereka selalu mengingatkan tentang itu ya. Kalau yang seperti itu karena mereka sudah mungkin ada faktor kebiasaan, mereka sudah biasa melakukan seperti itu, jadi tidak perlu lagi kami ingatkan. Justru mereka yang selalu mengingatkan kepada kami bahwa hari ini Desa Seribu, seperti itu. Begitupun juga jika ada anak yang lupa, temannya saling mengingatkan saling mengingatkan bahwa hari Jumat saatnya kita Desa Seribu. Oke, Ibu Kepala Sekolah, terakhir mungkin sudah berapa lama Ibu melaksanakan kegiatan program ini? Sudah sekitar 1 tahun. Oh ya, sudah sekitar 1 tahun program ini dan sangat berhasil ya? Iya. Sangat berhasil program ini. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Baik anak-anak, hari ini bagaimana kita akan melaksanakan sebuah program sekolah yang disebut dengan Desa Seribu. Ya, anak-anak mungkin pernah melaksanakannya di setiap hari Jumat, rutinitasnya. Nah, program kegiatan menabung 1000 atau Desa Seribu. Bagaimana saya tanya? Semua senang dengan melakukan Desa Seribu? Ya. Nah, karena sudah melaksanakan program kegiatan di sekolah kita ini tentang Desa Seribu, jadi itu anak-anak itu bisa lebih mengajak lagi teman-temannya untuk melakukan program kegiatan Desa Seribu tersebut. Nah, tujuannya Desa Seribu tersebut adalah bagaimana anak-anak itu dapat saling membantu antar temannya jika ada yang kesusahan, dalam arti memberikan bantuan berupa buku, berupa bantuan tentang pakaian. Jadi hasilnya itu yang dikumpul setiap hari Jumat itu yang akan diberikan kepada teman-teman yang lain. Senang dengan hal ini? Senang? Jadi kita memberikan bantuan atau kepada teman-teman yang lain. Nah, bagaimana itu anak-anak untuk lebih bisa memahami mengenai anak-anak lebih bisa memahami tentang bagaimana kita lebih menabung lagi untuk kebutuhan orang banyak. Nah, coba bagaimana tentang Desa Seribu ini? Anak-anak senang dengan hal ini? Oke. Nah, baik.
rutinitas kita sebagai wujud toleransi kebersamaan kita, kerjasamanya kita, saling membantu terhadap teman-teman yang lain. Oke, baik, mari kita tepuk tangan sama-sama ya. Oke, terima kasih. Tentu saja nanti dipertahankan dan diajak teman-temannya. Sesuatu apapun yang bermanfaat dan tidak. Kak, sedekah itu apa? Sedekah itu memberikan sesuatu apapun yang bermanfaat dan tidak dibatasi kepada siapapun. Sedekah ya sedekah, biar harta